Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif pertemuan ke-6 oleh saya Muhammad Ilham Al-Firdaus Lubis, SHI, mahasiswa program Pasca Sarjana Yayan Batu Sangkar, Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai variabel. Yang pertama, pengertian variabel penelitian. Dua, jenis-jenis variabel penelitian beserta contoh-contohnya. Ketiga, identifikasi variabel penelitian. Dan terakhir yang keempat, yaitu definisi operasional dari variabel penelitian yang berhubungan dengan hukum. Baiklah, langsung pada materi pertama mengenai pengertian variabel penelitian. Apa yang dimaksud dengan variabel penelitian? Di sini saya paparkan beberapa dari pendapat ahli. Yang pertama dari F.N. Kerlinger. Menurut beliau bahwa variabel adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai dan variabel adalah konsep yang sudah diubah. Yang kedua, menurut H. N. Faraday 1981, variabel di sini didefinisikan oleh beliau sebagai suatu atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Yang ketiga, menurut Kidder 1981, variabel dimaksud beliau di sini itu suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini untuk materi yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis variabel penelitian beserta contohnya. Sugiono dalam bukunya telah memaparkan beberapa variabel penelitian. Ada 5. Yang pertama yaitu variabel independen, kemudian variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan terakhir variabel kontrol. Apa saja yang dimaksud dengan variabel tersebut? Di sini akan kita bahas. Yang pertama itu variabel independen. Variabel independen sering juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia juga sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Contoh, di sini saya berikan contoh ada 2. Yang pertama, pengaruh komitmen kerja karyawan perusahaan Y terhadap produktivitas kerja karyawan. Kalau dari contoh ini, yang dimaksud dengan variabel independennya yaitu komitmen kerja. Kemudian contoh kedua yaitu pengaruh putusan hak asuh anak di pengadilan agama terhadap tumbuh kembang anak. Di sini variabel independennya yaitu putusan hak asuh anak. Lanjut, variabel yang kedua itu variabel independen. Variabel dependen di sini itu sebagai output, kriteria, konsekuen, atau juga sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat di sini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel dependen ini terikat dengan variabel independen. Contohnya di sini seperti yang tadi telah saya sebutkan, pengaruh komitmen kerja karyawan perusahaan Y terhadap produktivitas kerja karyawan. Dari contoh di sini yang variabel dependennya itu adalah produktivitas kerjanya. Jadi produktivitas kerja ini terikat ataupun tidak berdiri sendiri karena dia terikat dengan variabel independen yaitu produktivitas kerja karyawan. Di sini itu komitmen kerja karyawan. Kemudian contoh kedua yaitu pengaruh putusan hak asuh anak di pengadilan agama terhadap tumbuh kembang anak. Di sini variabel dependennya itu tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak ini terikat dengan variabel independen yaitu putusan hak asuh anak. Lanjut, yang ketiga yaitu variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Contoh yang pertama, hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik atau kuat kalau mempunyai anak dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga ikut mencampuri. Di sini anak sebagai variabel moderator yang memperkuat hubungan dan pihak ketiga adalah sebagai variabel moderator yang memperlemah hubungan. Contoh kedua itu
hubungan motivasi dan produktivitas kerja akan semakin kuat bila peranan pemimpin dalam menciptakan iklim kerja sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan pemimpin kurang baik dalam menciptakan iklim kerja. Yang keempat yaitu variable intervening. Dalam hal ini Tuckman tahun 1998 menyatakan an intervening variable is that factor that theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measured, and manipulated. Variable intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyelah antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Contoh, tinggi rendahnya penghasilan akan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap harapan hidup atau panjang pendeknya umur. Dalam hal ini ada variabel antaranya yaitu yang berupa gaya hidup seseorang. Antara variabel penghasilan dengan gaya hidup terdapat variabel moderator yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Dan terakhir variabel kelima itu variabel kontrol. Apa yang dimaksud dengan variabel kontrol? Yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti bila akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Contoh, pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan dan mengetik. Variabel independennya pendidikan, SMOT dan SMK. Variabel kontrol yang ditetapkan sama misalnya adalah naskah yang diketik sama, mesin tik yang digunakan sama, ruang tempat mengetik sama. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh jenis pendidikan terhadap keterampilan mengetik dapat diketahui lebih pasti. Lanjut ke materi berikutnya itu definisi operasional dari variabel penelitian yang berhubungan dengan hukum. Menurut Singarimbun, bahwa definisi dari operasionalnya sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksana penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Contoh judulnya di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pengaruh putusan hak asuh anak di pengadilan agama terhadap tumbuh kembang anak. Di sini kalau kita lihat ada dua variabel, yaitu putusan hak asuh anak dan tumbuh kembang anak. Putusan hak asuh anak di sini adalah variabel bebasnya dan tumbuh kembang anak adalah variabel terikat,nya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Insyaallah kembali lagi pada video pembelajaran metodologi penelitian kuantitatif berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.